Hai, minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan belajar mengenai gaya Lorentz. Jadi saya sudah mempersiapkan soal, ada 4 soal di bawah sini. Kamu pause videonya, kamu kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, jadi soalnya seperti ini. Di koordinat XY, medan listrik, ya bukan medan magnet ya, medan listrik E mengalir ke arah bawah dari jarak X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Ya, jadi koordinatnya ada di sini, dari 0 sampai dengan L. Dia mengalir dari atas ke bawah. Kemudian, terdapat elektron dengan massa M dan muatannya minus Q. Bergerak memasuki medan listrik dengan kecepatan V0. Ya. Pertama, tentukan percepatan di sumbu Y. Kita punya medan listrik E. Medan listrik E itu ketika dia mengalir dari atas ke bawah, dia akan menarik si elektron itu ke atas. Ya, karena yang namanya medan listrik dari plus ke minus, maka dari itu si elektron akan ketarik ke arah plus. Jadi seandainya kamu punya elektron tadi yang bergerak seperti ini, ketika ditarik ke atas, maka dia punya gerakan akan seperti ini. Ya, bayangannya seperti gerakan parabola. Nah, sekarang berapa besar percepatan di sumbu Y? Nah, untuk mencari tahu percepatannya itu, karena benda itu bergerak, maka kita bisa menggunakan hukum Newton yang kedua. F sama dengan M kali A. Kalau kamu punya percepatan benda yang bergerak, maka kamu harus bisa melihat gaya yang bekerja di situ. Ya, kita punya gaya apa di sini? Kita punya gaya tarik. Ini gaya Coulomb. Ya, gaya Coulomb yang menarik yang menarik elektron itu. Ya, sekarang besar gayanya adalah F sama dengan E dikali dengan Q. Medan listriknya dikali dengan Q. Q itu adalah muatan elektronnya. Oke. Nah, artinya kalau kita tulis E sama dengan Q sama dengan E kali Q sama dengan M kali A. Jadi kita punya percepatan A adalah E dikali Q dibagi dengan M. Oke, jadi ini jawaban untuk nomor pertama. Oke, nomor 1 ya. Nomor 2, kita punya soal waktu yang dibutuhkan elektron untuk melewati medan listrik. Jadi, untuk mencapai titik di sini, ya, berapa waktu yang dibutuhkan? Kita bisa membayangkan seperti seperti gerak parabola. Yang namanya gerak parabola, masih ingat ya, kamu punya kecepatan X-nya sama, sedangkan kecepatan Y-nya berubah karena ada percepatan gravitasi. Ya, jadi ini adalah gerak parabola. Jadi bayangannya sama seperti ini. Kalau kita ditanya waktu yang dibutuhkan untuk melewati medan listrik, artinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk melewati X-nya sejauh L. Ya. Sekarang kalau kita tanya X-nya itu berapa, X-nya L ya. Misalnya X-nya itu rumusnya adalah V dikali dengan T. Vx-nya dikali dengan waktunya. Oke. Artinya kita tahu jaraknya adalah L. L-nya itu adalah V0 dikali dengan T. Oke. Artinya waktunya yang dibutuhkan untuk melewati medan listrik ini adalah L dibagi dengan V0. Ya, kita tahu V0 itu adalah kecepatan awalnya, Vox-nya adalah V0, ya. Jadi kita punya jawaban seperti ini, L dibagi dengan V0. Oke. Nomor 3 ditanya mengenai kecepatan yang dimiliki saat keluar dari medan listrik, ya. Jadi kecepatannya V0 itu akan tetap sama seperti ini, tetapi kecepatan di sumbu Y akan semakin lama semakin cepat. Kenapa? Karena dia akan ditarik oleh medan listrik. Jadi semakin lama dia akan semakin cepat. Ya, kamu punya Vx di sini dan Vy di atas. Artinya apa? Kamu bisa membayangkan seperti vektor. Kecepatannya adalah vektor seperti ini. Ya, kamu menggunakan Pythagoras. Kita tahu Vx-nya sama dengan V0. Masalahnya kita tidak tahu Vy-nya berapa. Oke, jadi kita nomor 3. Pertama kita harus mencari kecepatan di sumbu Y. Vy-nya berapa? Di pelajaran mekanik biasa kita membicarakan Vy itu sama dengan Voy, kecepatan awal Y-nya, ditambah dengan A kali T, percepatan dikali dengan waktunya. Oke. Pertama, si elektron ini dia tidak memiliki kecepatan di sumbu Y. Jadi kita punya Voy-nya adalah 0. Ditambah dengan A. A itu percepatannya. Tadi kita dapat di atas ini, yaitu E dikali dengan Q dibagi dengan M. Oke. Kemudian kita punya waktunya. Waktunya ketika si elektronnya menembus titik L di sini, waktunya adalah L per VO. Ya. Jadi itu kita bisa hitung Vy
Y-nya di titik L-nya itu, dia punya kecepatannya adalah E dikali Q per L, dikali Q kali L dibagi dengan M kali VO. Oke, jadi ini adalah kecepatan di VY. Sekarang kalau kita tanya V itu apa? V itu adalah akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Ya, ini kita ngomong tentang Pitagoras. Sekarang kalau kita tulis, Vx itu adalah V0 kuadrat. Ya, tambah Vy-nya adalah EQL per MOVO kuadrat. Ya, jadi ini adalah kecepatan untuk ketika dia melewati melewati medan listrik. Ya, ketika dia melewati medan listrik, kecepatan seperti ini, akar dari VO kuadrat tambah EQL per MVO kuadrat. Oke. Terakhir, kita punya soal koordinat Y ketika dia keluar dari medan listrik. Ya. Ketika dia dari medan listrik, maka ketinggian di sini berapa? Ketinggiannya si Y-nya itu berapa? Koordinatnya. Kita tahu koordinat X-nya itu adalah si L. Sekarang kita harus cari tahu berapa koordinat Y-nya. Koordinat Y-nya kita cari dengan cara mekanik biasa. Y sama dengan Y0 tambah setengah HT kuadrat. Yang sebenarnya ada lagi, Y0 tambah V0Y kali T tambah setengah HT kuadrat. Kita tahu yang ini juga 0, ini juga 0. Jadi kita bisa hapus. Ya. Maka Y yang ada adalah setengah kali A kali T kuadrat. Kita tahu A-nya itu di atas adalah E dikali Q per M. Dan T-nya waktunya adalah tadi L dibagi dengan VO. Jadi L dibagi dengan VO kuadrat. Ya, jadi kalau kita gabung semuanya, jawaban akhirnya adalah Y sama dengan EQ kali L kuadrat dibagi dengan M 2M VO kuadrat. Oke. Jadi ini jawaban akhir untuk nomor 4. Hai. Jadi itu saja untuk soal kali ini. Untuk soal mengenai gaya Lorentz ya, kita pernah belajar gaya Lorentz itu sebenarnya ada di pelajaran magnet. Tapi sebenarnya tidak hanya di dunia magnet. Ketika kamu punya muatan positif dan negatif, ketika dia dikenakan medan listrik atau medan magnet dan dia bergerak, maka dari itu gaya itu adalah gaya Lorentz yang disebut gaya Lorentz ya. Dan juga kalau kamu sudah terbiasa dengan mekanik, mungkin kamu tidak ada masalah dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Ya, baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Semangat belajar. Benkyo ganbatte kudasai. Sayonara.